Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul. Untuk informasi lebih lanjut tentang situs SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs sapindonesia.net ya. Di sini saya membahas secara global apa yang dimaksud dengan konsep SAP PP Modul, mulai dari pembahasan master data ya, kemudian ada planning proses, kemudian MRP, production order execution, dan configuration ya. Tentu saja pembahasan yang lebih detail, yang lebih dalam, jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, jika Anda ingin fokus, maka saya menyediakan member area untuk Anda bisa belajar lebih dalam dengan saya. Baik itu secara konsepnya, konsep bisnis prosesnya, ataupun secara skenario yang ada di SAP ya. Bagaimana skenario-skenario sistem SAP yang nanti kita akan presentasikan tentunya di member area. Oke, kali ini kita sudah memasuki pembahasan tentang production order execution pada tahapan confirmation ya. Jadi di awal kita sudah membahas tentang production order creation, kemudian availability check, release, capacity planning, scheduling, dan material staging. Dan sekarang kita akan masuk ke confirmation ya. Oke, kita lihat dulu captionnya. Agenda kita tentang pembahasan production order confirmation adalah apa yang dimaksud dengan confirmation ya. Kemudian macam-macam transaksi yang bisa dilakukan untuk melakukan proses confirmation. Kemudian efek dari confirmation, dan terakhir adalah kontrol parameter pada confirmation production order. Oke, kita lihat secara overview dulu bahwa yang dimaksud dengan production order confirmation adalah proses konfirmasi mendokumentasikan status proses order, kemudian juga operation, sub operation, individual capacity. Jadi konfirmasi adalah proses setelah production order complete atau selesai ya. Selesainya production order itu ditandai dengan status rel atau release. Baru setelah itu kita bisa melakukan proses apa yang disebut dengan konfirmasi ya. Di mana konfirmasi ini adalah merupakan suatu tahap akhir dari proses produksi, di mana kita bisa memasukkan berapa hasil finish product, kemudian berapa durasi yang dibutuhkan di dalam proses operasi itu, dalam pengoperasian pembuatan finish product. Jadi di dalam konfirmasi Anda bisa memasukkan hasil atau biasa disebut dengan yield di sini ya. Dengan konfirmasi Anda dapat menspesifikasikan kuantiti yang dihasilkan sebagai quantity yield ya. Juga scrapnya Anda bisa masukkan. Kemudian quantity yang menjadi rework, bisa saja ada quantity yang memang harus di recycle. Kemudian durasi ya, durasi dari kerja yang telah dilakukan. Berikut pada aktualisasi, kemudian work center tentunya yang dipakai, dan siapa yang melakukan proses operasi ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan di proses konfirmasi, karena data-data itu tentu saja menjadi tanggung jawab produksi untuk hasil kerja yang mereka telah lakukan ya. Kemudian kita lihat proses
production order confirmation secara flow-nya bisa digambarkan seperti ini, di mana kita tahu bahwa sebelum proses konfirmasi ada yang proses manual, ya, input manual dari tentu tadi hasil yang dihasilkan, kemudian durasi waktu yang dibutuhkan, gitu kan ya, atau juga proses dari yang interface, ini upload from IDC interface, ya, dari interface dari program luar. Kemudian dari konfirmasi itu, nah ini step-stepnya di sini, nanti waktu manual proses konfirmasi itu bisa dilakukan pada dua step, ya. Pertama pada level header di sini, ya, di production order header level, ataupun pada operation. Jadi operationnya 10, 20, 30, kita juga bisa melakukan proses konfirmasi secara operation, ya. Ada dua model gitu, ya, sama halnya dengan release, ya. Release juga dia ada dua proses releasing, begitu pula waktu konfirmasi Anda bisa melakukan proses konfirmasi pada header. Jadi pada header, bentar. Jadi confirmation pada header level, recordnya adalah CO15. Kemudian juga confirmation pada operation, berarti pada detail, ya, detail level, itu recordnya adalah CO11N. Dan yang terakhir adalah confirmation by milestone. Nah, jadi ada hal baru nih. Nanti kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan milestone pada confirmation, ya. Jadi ada dua, pertama dilakukan di level header, kemudian di level operation, dan yang terakhir adalah di milestone, ya. Oke. Kita kembali ke caption bahwa tadi manual input dari confirmation itu menghasilkan output pertama order, ya. Tentu saja ordernya berubah dari status tadinya adalah rel, ya. Dari sini create production order. Nah, ini yang status ini saya lengkapi, ya. Di sini di awal waktu dia create production order, ya, ini statusnya adalah CRTD. Availability check ini nggak ada, kemudian release di sini rel, di sini rel, material staging adalah kemarin itu yang lupa saya, CEG, ya, material staging, nanti kita cek lagi, ya, mohon maaf saya lupa. Yang confirmation, nah ini adalah statusnya adalah CNF gitu. Jadi setelah nanti rel, Anda bisa melakukan proses yang CNF, ya. Kemudian tadi di gambar ini ordernya berubah menjadi status CNF, ya, dari rel tadi menjadi CNF. Kemudian juga capacity requirement-nya. Capacity requirement tentu saja mesin yang yang dimintakan itu berapa waktu dia pengerjaannya itu Anda harus input, ya. Kemudian material dokumen tentu saja material ada yang di-issue, ya kan, di 261 yang dikonsum, ada juga material yang dihasilkan 101, ya. Nah, jadi nanti ada proses GR. Kemudian HR data, tentu saja ini ada orang yang melakukan proses di produksi. Dan terakhir adalah aktual. Aktual itu berarti membandingkan, ya, membandingkan waktu di awal bikin waktu di awal produksi itu ada yang disebut dengan standar BOM, ya. Nah, standar BOM itu dia masuk ke production, baru terakhir pada saat konfirmasi ada aktual dari BOM. Nah, di sini aktualnya itu di sini menjadi aktual dari akhir dari proses pemakaian
material-material yang dikonsum. Dan di sini bisa menyebabkan nanti ada proses berikutnya adalah varian ya. Varian dari BOM. Nah, nanti accounting melihat dari standar yang diambil oleh production order, kemudian aktualisasinya berapa, kemudian akan timbul varian kah atau tidak ya. Jadi variannya ini nanti bisa dilihat by quantity ataupun by amount, by rupiah gitu ya. Oke, kemudian konfirmasi type and function ya. Nah, jadi konfirmasi ini ada beberapa tipe konfirmasi. Tadi saya sudah sebutkan di awal di sini ya, konfirmasi type-nya itu ada yang konfirmasi by header level CO15 ya, kemudian ini yang operation, kemudian ini yang milestone, dan yang ini yang cancellation. Jadi konfirmasi juga bisa nanti dilakukan 3 tahap ini, atau konfirmasi bisa kita batalkan yaitu cancellation dari konfirmasi ya. Kemudian yang terakhir adalah confirmation status. Jadi status dari konfirmasi itu bisa secara partial confirmation, artinya adalah hasilnya itu secara bertahap gitu ya. Kalau misalnya produksi merencanakan bikin 100 tapi hasilnya baru 50, maka itu kita bisa konfirmasi, bisa realisasi sebagai realisasi dari confirmation parsial ya. Tapi kalau misalnya hasilnya sudah sama dengan di awal, misalnya 100, maka hasilnya 100 atau lebih dikit, atau dianggap sebagai sudah selesai proses produksi, maka statusnya dirubah menjadi final confirmation. Oke, saya kira pembahasan tentang konfirmasi nanti kita lihatin lagi secara gambar di SAP-nya aja ya, capture dari gambar SAP-nya seperti apa. Kemudian nanti saya akan jelaskan ulang agar lebih mengena, daripada ini kan kelihatannya teoritis gitu ya. Nanti kita lihat secara capture SAP dan saya jelaskan ulang. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.